Selamat berjumpa kembali dengan saya di Sai Herbal Channel yang akan membahas seputar tanaman-tanaman yang berkhasiat obat. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Sebelum kita bahas tanaman yang satu ini, ada yang mengganjal nih. Di masyarakat ada istilah kalau tanaman herbal itu tanpa efek samping katanya. Saya tidak sepenuhnya setuju dengan pernyataan tersebut karena banyak sekali efek yang akan timbul dari tanaman-tanaman yang digunakan sebagai obat atau yang dikonsumsi ya. Seperti bagaimana dengan cara mengambil tanaman tersebut, di mana mengambilnya, bagaimana cara penyimpanannya. Masih banyak yang belum baik atau dalam standar sterilisasinya ya. Biasanya dari mulai pengambilan bahan tanaman seharusnya dari tempat-tempat yang benar-benar bersih, tempat yang jauh dari polusi gitu. Kalau yang daerah alirannya sungai, daerah aliran airnya yang kotor atau tanahnya kotor juga banyak kotorannya, itu tidak disarankan untuk mengambil obat-obatan. Sebaiknya cari yang lebih baik lagi dari tempat-tempat tersebut, dimana biasanya di daerah lahan-lahan pertanian atau daerah-daerah pesawahan, daerah pegunungan itu bagus. Kemudian tanaman yang diambil pun seleksi dulu deh. Tanaman mana yang akan kita ambil adalah tanaman-tanaman yang terlihat tumbuh subur, dimulai dari batang, daun, atau bunga atau buahnya yang bagus ya. Jangan ada tanaman-tanaman yang terlihat ada jamur atau ada banyak serangga di daunnya. Itu akan sangat terlihat sekali tanaman tersebut kerdil, dan itu sebaiknya tidak diambil ya. Kita ambil tanaman-tanaman yang benar-benar segar, yang benar-benar berkualitas bagus untuk obat. Selanjutnya kalau mengambil juga bagaimana caranya, kapan, pagi, siang, atau sore, atau malam, atau kapan nih. Nah itu ada baiknya di waktu pagi sebelum tersinar oleh matahari ya. Seperti tanaman yang satu ini kita kenal dengan nama kitolod ya. Banyak sih di internet yang membahas tentang kitolod. Kitolod ini ada beberapa wilayah yang menyebutkan dengan nama daun kerejat atau daun korejat ya, bahasa Sunda memang korejat. Atau ada juga yang mengatakan bunga trompet karena memang bunganya seperti ini, putih, panjang, dan melengkung seperti trompet ya. Banyak lah kalau ditemui di tiap daerah-daerah. Biasanya di tiap daerah-daerah sudah dikenal dengan khasiat untuk mengobati mata yang bermasalah, dari mulai mata-mata lelah, mata iritasi, atau mata minus, atau mata plus, atau bahkan sampai mata dengan katarak ya. Kita ketahui dulu nih kandungan tanaman ini seperti apa. Di daun kitolod ini seperti ini, yang memanjang, yang panjang dan bergerigi seperti ini, mengandung alkaloid, flavonoid, saponin, dan juga tanin ya. Dimana senyawa-senyawa tersebut biasanya
bersifat antibakteri, antibiotik. Maka namun penggunaannya harus diolah dulu, jangan mengambil dari bahan yang benar-benar segar langsung digunakan. Sebaiknya digunakan, disimpan dulu, dilayukan, setelah itu dicuci bersih, lalu bisalah diseduh dengan air yang sangat panas untuk mengurangi efek-efek yang kurang baik dari alkaloid, flavonoid, saponin, taninnya. Karena kalau kebanyakan apapun itu namanya, apalagi ini yang mengandung tanin, jika terlalu banyak digunakan dan terlalu sering digunakan berakibat kurang baik juga, apalagi jika digunakan untuk mata. Tapi bagus, memang bagus untuk menguras kotoran-kotoran yang ada di dalam mata nih. Biasanya digunakan beberapa praktisi digunakan untuk gurah mata, karena memang rasanya ketika ditetesin dengan air rebusan daunnya, walaupun dengan dosis yang kecil, maka mata akan terasa ketika ditetesi langsung terasa pedih, panas atau apa. Bahkan kalau orang Sunda itu maka disebut keringet, ada kaget. Namun keluar air mata yang sangat banyak. Tapi efeknya biasanya tidak lama setelah selesai ditetesin, berkurang efek pedihnya, bahkan menjadi hangat, segar, dan terasa bening untuk melihat kembali. Selain digunakan untuk mata, tanaman ini atau daun tanaman kitolod ini digunakan juga untuk mengobati sakit gigi. Sakit gigi, bagaimana cara ngambilnya? Ambil daun tanaman tersebut, setelah dicuci, lalu dilembutkan, ditumbuk sedikit lah pakai sendok, lalu ditutup pakai kapas, ambil pakai kapas dan ditutupkan kepada gigi yang berlubang, misalnya membunuh bakteri-bakteri yang ada di lubang. Nah ini bagaimana cara menggunakan saya untuk mata. Saya ambil sedikit aja daun selembar yang kecil, lalu saya tambahkan sedikit garam untuk pH, menurunkan pH-nya agar ketika pH-nya bagus, tidak amat terasa keras di mata. Nanti tutup aja, simpan sampai benar-benar dingin, dan nanti digunakan pipet atau sendok untuk meneteskan airnya ke mata. Gunakan setetes aja cukup, ke sudut mata yang bagian dalam yang dekat hidung ya, teteskan setetes atau 2 tetes cukuplah. Sehari sekali juga cukup untuk membersihkan mata dari kotoran-kotoran yang ada, sehingga nanti matanya sehat. Namun harus diingat jangan terlalu sering menggunakannya, dan boleh diulangi lagi nanti jika tidak ada efek atau iritasi yang berlebih ya. Ya, demikian ulasan kita kali ini tentang daun kitolod yang bisa digunakan untuk gurah mata, sakit gigi,
ada sebagai obat luka, ada juga sebagai obat radang tenggorokan. Sampai jumpa lagi, kita bahas tanaman yang selanjutnya. Semoga teman-teman, saudara, atau keluarga Anda senantiasa dalam keadaan sehat, tetap semangat, senantiasa berdoa, dan kita yakin kesehatan itu dari Yang Maha Kuasa. Dekatkan diri kita. Salam alam menyediakan. Salam herbal. Sampai jumpa lagi.